Menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif. Menerima pengalaman negatif adalah sebuah pengalaman positif. Mark Manson. Salah satu buku terkenal yang berjudul The Art of Not Giving a Fuck karya Mark Manson disebutkan bahwa penyebab seseorang masuk ke dalam lingkaran setan adalah memiliki kepedulian yang berlebih pada sesuatu. Jadi semakin kita peduli terhadap banyak hal, semakin kita terjerumus ke dalam jurang kepedulian. Contoh misal, dalam hidup kita sudah menetapkan tujuan, ingin menjadi ahli bahasa asing katakan, dan di tengah-tengah proses menempuhnya kita menemukan sebuah hambatan ataupun gangguan seperti cemuan teman, lingkungan yang tidak mendukung, perkataan orang tua yang membuat overthinking, dan sebagainya. Jika kita menaruh rasa peduli terhadap hambatan tersebut, menanggapi apa yang dikatakan orang lain, atau berusaha memenuhi apa yang mereka inginkan, maka itulah yang salah. Itulah yang menyebabkan kita masuk ke lingkaran setan. Di satu sisi kita peduli dengan tujuan kita, sedang di sisi yang lain kita juga peduli dengan sesuatu yang mendistrak kita, yang mengganggu kita, yang menghambat proses kita dalam meraih tujuan. Memang sekilas terlihat sama-sama penting dan seperti sebuah tanggung jawab, seperti menjaga perasaan orang lain ataupun berbuat sesuatu yang wajar agar tidak dianggap berbeda oleh orang lain. Namun jika diamati lebih mendalam, kita akan tahu bahwa apa yang sebenarnya kita perhatikan selama itu hanyalah sebuah gangguan yang membuat fokus kita teralihkan. Kita dibuat seakan-akan melakukan hal penting yang levelnya itu setara dengan tujuan kita. Makanya dalam buku tersebut kita belajar bagaimana cara bersikap bodoh amat ataupun tidak peduli. Tidak peduli saat orang lain menyinyir proses kita, tidak peduli bagaimana tetangga kita berbicara buruk di belakang kita, dan tidak peduli pada sesuatu yang tidak terlalu penting. Gangguan-gangguan yang menghambat perkembangan haruslah kita abaikan. Rasa malas, lelah, stres, dan apapun itu yang bersifat hambatan. Abaikan itu semua karena bagaimanapun juga dunia ini sangatlah luas. Manusia tidak mungkin bisa menaruh perhatiannya pada semua hal di dunia ini. Berfokus pada satu atau dua hal masih tidak menjadi masalah. Tapi kalau perhatian manusia difokuskan ke banyak hal yang di luar kapasitasnya, jelas mereka akan kewalahan. Dan dalam jangka yang panjang itu akan berdampak buruk pada kehidupannya. Sederhananya, saat kita peduli terhadap hambatan, kita juga mendapatkan kepuasan atau dopamin. Seperti ketika kita memenuhi ekspektasi orang-orang, kita akan mendapatkan banyak pujian nantinya, dikelilingi oleh banyak teman dan beberapa hal lainnya. Begitu juga saat kita menuruti kemalasan ataupun menunda-nunda, itu akan terasa memuaskan dalam jangka pendek. Kita merasa puas dan senang seakan apa yang kita lakukan adalah hal yang benar. Disitulah kita terjebak dalam perangkap setan. Bukan terlena pada sesuatu yang nampaknya buruk, tapi terlena dengan sesuatu yang nampaknya benar dan penting. Namun sebenarnya itu adalah sebuah jebakan. Pada intinya, kita tidak hanya mendapatkan kepuasan saat meraih tujuan, tapi ketika hambatan itu kita selesaikan, kita juga akan merasa puas. Memang dalam segi kebahagiaan kita sama-sama mendapatkan kebahagiaan saat meraih tujuan ataupun menyelesaikan hambatan. Rasanya menyenangkan disukai oleh banyak orang, bermalas-malasan dan menunda pekerjaan. Tapi dibalik itu semua, waktu kita terbuang. Tenaga dan pikiran yang harusnya kita fokuskan pada tujuan malah habis untuk memenuhi keegoisan orang lain. Dan jika kita hanya memperdulikan hal-hal yang tidak penting, maka waktu kita, tenaga, dan pikiran akan terkuras habis sebelum menggapai tujuan kita. Pada akhirnya kita hanya menjadi bidak orang lain untuk menyukseskan tujuan mereka. Disinilah letak pentingnya kepedulian. Memperdulikan hanya pada sesuatu yang benar, mendesak, dan penting. Jika kita tahu ketidakpedulian ini mirip-mirip dengan filsafat Stoicism, kita diajarkan untuk berfokus pada sesuatu yang bisa kita kendalikan dan tidak mengambil pusing atau tidak memperdulikan pada hal-hal yang di luar kendali kita. Diabaikan oleh orang yang kita sukai memang terasa tidak menyenangkan, tapi kenapa kita harus mempedulikannya? Apa hasil dari pengabaian orang yang kita sukai terhadap hidup kita? Apakah itu membuat kita sakit hati, stres, ataupun galau? Saat Epictetus menjadi budak, dia tidak memperdulikan status kebudakannya. Begitu juga dengan Zeno. Ketika kapal dan seluruh hartanya tenggelam, dia juga tidak peduli akan hal tersebut. Mereka dan tokoh-tokoh Stoa lainnya tidak pernah peduli dengan nasib buruk yang menimpa mereka, dan malah menjadikannya sebuah pelajaran. Dalam Stoicism, untuk mencari tahu ciri-ciri sesuatu itu bisa kita abaikan biasanya berasal dari luar diri kita.
seperti perasaan orang lain, apa yang dipikirkan mereka, perkataannya, ataupun musibah yang menimpa kita. Itu semua adalah sesuatu yang di luar diri kita. Jadi dalam stoicism itu ada dua dimensi, dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, sedangkan yang eksternal adalah sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Nah, sesuatu yang bisa kita kendalikan berasal dari dalam diri kita, dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan berasal dari luar diri kita. Pikiran kita adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Menurunkan ekspektasi pada hidup akan membuat kita lebih mudah menghadapi berbagai masalah. Memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk akan menangkal rasa takut kita saat berhadapan dengan kondisi tersebut. Simpelnya, kita sudah bersiap-siap atau mengantisipasi kemungkinan terburuk yang mungkin menimpa kita. Kalau misal hal buruk tersebut benar-benar menimpa kita, ya udah, abaikan aja. Paling tidak kita tidak kaget, dan selebihnya kita bisa mengabaikannya dan tidak memperdulikannya. Memikirkan ditolak saat akan melamar pekerjaan yang kita idam-idamkan terasa menakutkan dan membuat kita tidak nyaman. Tapi ketika itu benar-benar terjadi, kita ditolak misalnya, paling tidak kita tidak akan kecewa karena sudah mempersiapkannya. Berbeda ketika kita sangat optimis dan yakin kalau kita nanti akan diterima. Alih-alih menerimanya dengan lapang dada, kita justru akan kaget dan kecewa karena itu di luar perkiraan kita. Stoicism dan seni ketidakpedulian ini memiliki hubungan di mana mereka sama-sama tidak mempedulikan sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi apakah sesimpel itu? Apakah tidak peduli di sini benar-benar tidak peduli pada hal yang tidak penting secara keseluruhan? Ataukah masih ada hal yang harus kita pedulikan? Bukankah ketika kita tidak peduli, kita justru peduli pada sesuatu? Bagaimana? Perlu diingat bahwa apa yang dijelaskan di bab 1 dan 2 hanyalah sebuah teori, sedang prakteknya ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan seperti yang kita tahu bahwa teori tidak semudah praktek. Mengabaikan perkataan orang mungkin terdengar mudah, tapi ketika perkataan tersebut menyayat hati kita, secara spontan kita terpancing perkataan tersebut dan meresponnya. Hal itu sangat manusiawi karena bagaimanapun juga, yang unik dari kebanyakan manusia adalah mereka tidak ingin dipuji, tapi ketika mereka mendapatkan pujian, mereka senang. Begitu juga ketika mereka seolah-olah mampu mengabaikan perkataan orang lain. Meskipun perkataan ataupun perbuatan tersebut tidak berdampak pada kehidupan mereka, tapi ketika itu benar-benar terjadi pada diri mereka, mereka mendapatkan perkataan yang buruk tentang diri mereka, akal sehat mereka secara spontan menghilang dan lebih menuruti keinginan emosinya. Dan pada akhirnya mereka pun marah, mereka sedih dan overthinking. Saat kita benar-benar merasa takut, sulit untuk mengabaikan rasa takut yang ada di dalam diri kita. Dan ketika kita berusaha tidak peduli dengan kesulitan tersebut, hal itu malah membuat diri kita menjadi tertekan. Lalu bagaimana solusinya? Terima semua hal negatif yang terjadi pada diri kita. Jadi sebelum mengabaikan segala hal yang telah saya sebutkan tadi, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menerimanya. Terima kecemasan yang muncul dari dalam diri kita. Terima bahwa perkataan ataupun pikiran orang lain dapat mengganggu diri kita. Terima bahwa diri kita sedang merasa takut. Terima bahwa diri kita sedang merasa marah dan sedih. Terima rasa lelah dan capek karena sudah bekerja keras selama seharian. Terima itu semua, kemudian abaikan. Saya Bagas, terima kasih. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on